Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah uridu ma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Maqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang insyaallah telah melimpahkan pada kita sekalian kenikmatan kesehatan, waktu, dan juga alhamdulillah kesadaran insyaallah pada diri kita masing-masing, insyaallah kita masing-masing di dalam hati kita untuk selalu belajar bersama-sama di majlis ini, seraya kita membaca, mentelaah, mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Quran Karim. Sholawat serta salam semoga terpakai pada seluruh Nabi dan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin. Semoga sholawat serta salam semoga terpakai pada seluruh keluarganya dan pengikutnya, termasuk kita sekalian, insya Allah, dan anak cucu kita hingga tutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami alhamdulillah mengucapkan puji syukur alhamdulillah kita dapat untuk bersama-sama gitu. Selama kurang lebih saya 1,5 bulan menjalankan ibadah haji di Tanah Haram. Kita bertemu kembali bersama-sama dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, walaupun maaf ini sedikit batuk, kemarin minum es jadi agak batuk lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami tidak serang-seling nanti ya. Kita bicara tentang masih melanjutkan, yaitu tentang hukum sunatullah, hukum semesta alam, yaitu kurang lebihnya banyak ya. Tapi saya ini agak kompleks, jadi kita bahas pelan-pelan, yaitu tentang hukum sunatullah, hukum relativitas, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini tidak ada yang absolut mutlak benar, Pak. Semuanya bersifat relatif. Nah, memang yang menemukan hukum relativitas itu ada seorang fisikawan ya, yang namanya Albert Einstein tahun 1905 itu menemukan hukum relativitas. Tetapi yang membuat hukum relativitas ini bukan dia, tetapi Allah. Jadi hukum relativitas ini adalah mempelajari tentang semuanya di alam semesta serba relatif, Pak. Tergantung dari sudut pandang mata kita, posisi kita melihatnya. Nah, yang tergantung semuanya yaitu tentang dimensi ruang dan waktu. Ya, jadi kita itu harus juga berempati, bijak, ya, tidak saling menyalahkan, dibutuhnya agar kita lebih memahami, Pak, sehingga kita tidak selalu terjadi konflik, lintas konflik antar sesama,
karena semuanya di dunia ini serba relatif. Nah, tentunya kita juga harus melihat di mana itu kebenaran yang absolut. Tapi kita harus memahami bahwa semuanya di alam semesta raya adalah relatif. Karena misalkan seperti ini, bumi dan alam semesta raya itu kan tidak berbentuk sama, Pak. Planet bumi, kemudian Venus, Mars, Merkurius ya, dari Merkurius, Venus, Mars, kemudian Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptunus, Pluto, yang dulunya ditetapkan Pluto sebagai planet, kemudian Pluto tidak ditetapkan. Jadi kan semuanya itu mempunyai pendapat sendiri, antar sesama ahli sendiri juga berbeda. Misal Imam Syafi'i kemudian dengan Imam Hambali, Imam Maliki, maaf ya, itu kan sesama murid dan guru, berbeda pendapat tentang awal apakah Al-Fatihah itu dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim apakah juga pakai Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, gurunya Imam I, saling menyalahkan, bahkan mengkafir-kafirkan? Tidak kan? Nah, itulah namanya hukum relativitas. Karena semua punya pandangan persepsi sendiri, punya interpretasi sendiri, dan kita pun beragama membaca tafsir Al-Quran juga sesuai tafsir yang kita baca sendiri. Gitu Pak? Misalkan contoh, ini sekarang Muhammadiyah sudah menetapkan kalender KHT, kan? Kalender Hijriah global terpadu atau yang dunia global ini, kalender internasional global, yang menurut mereka bahwa sesuai dengan keputusan OKI di tahun 2016 bahwa penentuan satu awal misalkan 1 Muharram, kemudian satu Syawal, Idul Fitri, Idul Hijjah, yaitu kemudian akhirnya ketemu tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha-nya, itu cukup pada satu hari global yang berlaku untuk seluruhnya. Itu kan juga menurut interpretasi masing-masing ormas, tidak bisa menyalahkan. Contoh juga misalkan seperti ini, saya ini pengalaman ya, ini masa teriak. Kita kalau sholat maghrib berapa Mas? Kita sholat maghrib di Madinah Makkah itu kan jam 7 kurang ya. Kemudian Isya itu jam setengah 9 ya Mas. Kita membuktikan di bulan Juni-Juli itu kan waktunya, bulan Juni-Juli itu waktu siangnya sangat panjang, karena waktu kita berdarat di Makkah itu tanggal 28 ya, 28, 29 itu terjadi 27, 28, 29 terjadi adalah matahari tepat di atas Ka'bah, sangat panas Pak. Jadi kita waktu kita turun dari waktu melaksanakan tawaf ya, saat itu pagi hari sampai itu panas Pak, karena tepat sana dan menjadi kalibrasi untuk seluruh masjid di seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu kan di mana itu kan kiblat. Kan saya share ya di grup ya. Jadi kalau misalkan gini, waktu maghrib di Indonesia tanggal 6 jam 6, apakah menyalahkan orang-orang Arab, termasuk juga Nabi Muhammad waktu dulunya? Atau pernyataan tersebut sesuai dengan waktu peradabannya Pak? Kalau misalnya menyalahkan, tidak sama. Kalau sesuai dengan surat Al-Baqarah 103 umat tawasato, yang dibutuhkan bahwa kalibrasi waktu harusnya sesuai dengan waktu yang di negara-negara yang dilewati oleh khotbah istiwa atau garis khatulistiwa. Itu kan untuk mengadil, misalkan kalau yang hidup di negara-negara musim ya, atau di zone
Sama di Eropa dan Australia kan jenjang waktunya sangat lama, sangat seperti maghrib sampai jam 10 gitu karena waktunya di musim panas. Hal-hal seperti itu adalah relatif Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa diri kita atau kelompok seseorang itu mengatakan dirinya paling benar. Bahkan Nabi itu kalau melaksanakan itu, bisa disalahkan kalau kita mengatakan ayat ini paling benar, memegang ayat paling benar. Tidak bisa. Sesuai dengan interpretasi dan perkembangan peradabannya. Ya. Jadi teori realitas ini sudah ya sampai zaman sekarang ini masih berlaku dan memang bisa dibuktikan ya Pak. Misalkan seperti demikian. Contoh. Jadi teori relativitas itu sesuai dengan keadaan dimensi ruang dan waktu. Adanya waktu itu apa Pak Bapak Ibu sekalian? Adanya waktu misalkan menit, detik, hari, jam. Menurut jenengan apa? Karena adanya ruang dan waktu tambah plus 4. Menurut teori relativitas itu tinggi. Ini ada anak saya sering diskusi juga, saya tanya-tanya karena kan backgroundnya dari teknik. Ruang itu kan dari tinggi, lebar, kali lebar, ya, kali panjang, plus tambah dan apa ya, waktunya tersebut. Jadi ada waktu itu karena ada ruang. Misalkan meja ini di bawahnya ada kolong atau ambil ranjang itu. Kalau misalkan ranjangnya dihilangkan, ada kolong enggak? Ada kolong meja tidak? Tidak ada. Berarti sesuatu waktu itu adalah relatif. Misalkan bumi ini tidak berputar. Bumi ini menurut hitungan para fisikawan itu sekitar 1670 km per jam kecepatannya Pak. Jadi kita walaupun kita duduk di sini Pak Bapak Ibu sekalian, itu kan berputar tanpa terasa. Jadi kecepatan sangat cepat Pak. Dan kecepatan pesawat itu sendiri belum ya ada sudah hampir menyamai yaitu kecepatan supersonik ya, seperti pesawat Concorde, tapi kan ternyata setelah dilandaskan di uji coba ya, itu ternyata bisa menyebabkan rumah-rumah sekitar bandara pecah Pak. Akhirnya grounding tidak dipakai lagi, padahal kecepatannya luar biasa itu. Dan kalau misalkan bumi ini tidak berputar, kira-kira ada waktu enggak? Tidak ada. Itulah waktu. Jadi waktu itu sangat relatif Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut teori relativitas itu bahwa semakin cepat ya, maka kita akan mendapatkan waktu yang lama di bumi. Misalkan saya dari waktu Indonesia saya berangkat ya kan sekitar 10 jam dari Bandara Adi Sumarmo itu pengalaman ya. Terus kemudian saya berangkat ke Jeddah, ini Mas Satria juga. Saya itu berarti kan pengennya kejar matahari, karena kan matahari juga ke timur. Tapi kecepatan pesawat kan tidak sebanding dengan kecepatan matahari, yaitu kecepatan semu matahari. Ya kan, yang berputar kan bumi, bukan matahari. Jadi juga relatif. Orang dulu mengatakan bumi itu diputari oleh matahari, matahari yang berevolusi.
Tetapi setelah diteliti oleh Nikolaus Kopernikus dan diamini atau dibenarkan oleh Galileo Galilei, itu kan bahwa teori geosetrik itu salah, bahwa bumi yang menjadi pusat tata surya itu salah. Jadi kan semuanya relatif dan semuanya akan berkembang ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin disebabkan semuanya ini sekarang ini benar, bisa jadi besok salah, tidak benar. Semuanya sesuatu berkembang sesuai dengan peradaban, ilmu pengetahuan. Dan yang hak itu hanyalah Allah. Yang sering kita sampaikan kan surat 360 2147. Itu kan sama 360. Yang nama yang hak itu logis, absolut benar. Tapi yang benar itu hanya Allah yang pilih. Manusia tidak ada yang mengaku dirinya paling benar, mengaku dirinya paling suci, mengaku dirinya yang punya nunzebu paling benar, yang lain salah. Tidak bisa. Yang al-haqqu min rabbika, kita belajar pada Allah. Tetapi sedikit banyak harusnya banyak pelajari sesuatu, semuanya itu hanya dari Allah. Orang dulu mengatakan bahwa geosentris, tapi setelah berkembang adanya teori geosentris bahwa pusat tata surya adalah matahari. Kalau matahari kira-kira diam atau enggak? Ternyata setelah diteliti juga matahari berputar pada porosnya. Yang tidak berputar pada porosnya adalah bulan. Jadi kita melihat bulan itu ya tampaknya dari depannya terus menerus. Kemudian ditemukan teori penanggalan adanya hari, misalkan hari Ahad atau dulu itu namanya hari yang satu. Terus kemudian hari kedua apa? Isnin. Tapi ini semuanya sudah berlaku sejak zaman dahulu Bapak Ibu sekalian. Coba kita buka yang sering kita baca kan surat 936. Coba kita buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'inda wa isna asyara syahran. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 bulan hurum. Ini hubungannya juga dengan haji, Pak. Jadi kalau misalkan ada hari yang ke-1, hari Ahad, kemudian kedua Isnin, 2, kemudian Selasa, kata Salasa, 3, kemudian 4 Arbi'ah, kata Arba'ah, Rabu, Selasa, Selasa. Ini kan semuanya bahasa Indonesia kan akulturasi dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia. Rabi'ah, Arba'ah, Rabu. Susah Arba'ah gitu ya. Arbi'ah. Terus Khamis dari kata khomsa. Kemudian Sintah, Sadis itu Jum'ah, Pukul, bukan Sadis. Kemudian yang ke-7 Sab'ah, tetapi sekarang terjadi degradasi bahasa, ya, distorsi sejarah bahwa Sabtu harusnya itu Sab'ah, tapi disebut dari hari Sabtu, Bapak. Bapak Ibu sekalian, istilah Sabtu itu apa, Bapak? Kok bisa jadi Sabtu? Sabtu itu artinya istirahat. Nah,
Ini kok bisa terjadi demikian? Ini kita buka. Ya ini saya sebetulnya mau ngajak berpikir tentang bulan ya, bukan dengan haji gitu. Ini juga hubungannya dengan hidup relativitas. Kita Sabtu itu coba kita buka surat 265. Al-Baqarah. Kalau tidak bawa Al-Quran seperti Mas Satria bisa buka ini tafsir digital gitu. 265. Istilah sabar deh Pak. Sebenarnya banyak. Surat 265 ada istilah sabar. Atau sabar. Kan ada kata sabar. Nanti bisa dibaca artinya Pak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtul ladzina a'tadaw minkum bis-sabri wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Artinya Pak, surat 2 ayat 65, Al-Baqarah 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat atau Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Situ diartikan sabar apa Pak? Sabar. Ya. Itu kan gini Pak, sejarahnya. Allah itu menciptakan alam semesta raya ini dalam 6 masa. Karena terjadinya apa? Perputaran planet-planet tersebut setelah diciptakan alam semesta raya ini, di mana di dalam setiap tahun itu hitungan awal di seluruh alam semesta raya ini Pak. Jadi dengan kalau misalkan nanti sudah ada yang hijrah ke Mars, katanya rencana Elon Musk mau adakan ya planet itu akan jadi yang tepat. Hitungan di sana juga sama, harusnya 12 bulan dan ada juga 4 bulan huruf. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah. Jadi hitungan Allah semuanya di alam semesta adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah itu menciptakan samawat wal ardh. Kalau misalkan samawat wal ardh kosong tidak ada bagaimana? Berarti tidak ada apa? Waktu. Jadi waktunya hanya ilusi Pak. Nanti kalau misalkan alam semesta raya ini dihancurkan kosong, berarti waktu tidak ada. Nanti waktu di saat istilahnya kiamat, kalau bahasa umumnya saat itu kan hancuran total. Di Al-Quran sebenarnya saat. Saat itu artinya waktu, saat itu jam. Ya. Jadi sabat itu adalah ketika Allah menciptakan alam semesta raya ini disita di ayat. Di ayat mana? Surat Hud garis miring 7. Ini rentetannya seperti itu. Nah, saya tulis di mana? 11 garis miring 7. Ini sebenarnya banyak ayat tentang sabar ya. Pokoknya satu saja dulu. Nah, ini kita baca satu persatu nih. Surat surat Hud 11 garis miring 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin
Wa kana 'arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa la kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti ayaqulat alladziina kafaru inna hadza illa sihrun mubin. Surat Hud 11 ayat 7. Dan dialah Allah lah yang menciptakan samawat, langit di sini, atau planet dan bumi dalam 6 masa, 6 waktu atau 6 hari, dan arsinya di atas air agar dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya akan berkata orang kafir tidaklah itu kecuali sihir yang nyata. Jadi ini almak di sini dimaknai air, Pak. Ya, bentar. Satu persatu gitu. Wahya domirnya pada Allah, yaitu al-ladzi khalaqa berarti kan fi'il madhi past tense yang dahulu. Allah sudah menciptakan dahulu. Menurut perkiraan para ahli, tidak kurang lebihnya sekitar 14 miliar tahun yang lalu, Pak, itu bumi baru dibuat mulainya itu. Miliar, Pak. Kalau dihitung itu lah kita berapa tahun, tidak ada seberapanya ya. Yang dulunya itu dari alma, di sini kan alma artikan itu kalau kami itu air atau itu hidrogen H2 air H2 H2O ya. Nah, tapi kalau saya lebih ke arah hidrogen, yaitu kekosongan, yaitu H2 H ya H itu kayak inti atom. Dan juga kita itu kalau tidak ada air mati, Pak. Saya merasakan kalau di Mina itu derajat Celcius sampai 50. Saya itu kalau di Mina itu saya cerita sama saya di luar, Pak. Saya sering tidur di luar, saya sering menyendiri untuk apa? Introspeksi diri. Sembari saya kalau karena di tenda di Mina itu hampir sama, Pak. Iya, minum minimal sekali minum satu botol gitu, Pak. Iya, kalau enggak, wah, bikin hamster. Jadi panasnya itu bisa buat darah kita mendidih. HP itu Bapak Ibu, saya itu kalau terima HP atau calling atau WA atau pas saking panasnya kena radiasi panas, saya itu ikut panas sih, Mas, ini saksinya. Tapi HP itu sampai tidak bisa untuk komunikasi karena saking panasnya radiasi matahari di Mina itu. Kita kalau ada air mati, Pak, ada ayat yang ada nanti tak bacakan. Ada ya, bumi itu dulunya mati, kemudian Allah menurunkan air dari sama, dari atmosfer, dan akhirnya hidup dan menciptakan beberapa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Nah ini dari 11 garis 7 ini dulunya semua alam semesta kosong, tidak ada waktu, tidak ada ruang, ya. Jadi semuanya relatif kekosongan, tapi unsurnya air hidrogen. Kemudian Allah Pak buatlah suatu, yaitu putaran kalau ada teori Big Bang, ada yang teori expanding atau teori yang dari beberapa ahli, terus menuju kepada teori black hole. Dan silakan, itu kan semua relatif, masih sebatas hipotesa. Tapi Allah menyatakan demikian. Ada pertentangan
teori antara Isaac Newton dengan teorinya relativitas, khususnya Albert Einstein tentang gravitasi. Itu kan juga ada. Kalau dilihat itu teorinya relatif Albert Einstein itu, ya ini anak saya itu ternyata bentuknya ruang dan vakum seperti air, Pak, gelombangnya. Ya, misalkan seperti kasa atau lantai ini. Jadi karena apa namanya planet yang bentuk melengkung atau bulan-bulan itu seperti air, gelombang air. Itu luar biasa Allah menggambarkan seperti ini. Tetapi mereka itu sudah maju tentang ilmu pengetahuan. Tapi kita masih ribut tentang masalah khilafiyah, merasa dirinya paling benar. Pada semua pendapat itu relatif, Pak. Kembali lembaga ini ya tadi. Visi tadi ayat 6 hari, Pak. Ya Allah sebutkan menurut jenengan 6 hari, 1 hari berapa? 24 jam. Jenengan kalau ke Mars berapa jam? Kalau jenengan ke Jupiter berapa jam? Berarti apa? Relatif, kan? Jangan merasa diri kita paling benar. Menurut Allah 1 hari 1000 tahun. Yuk, kita buka. Ini nanti kita tetap surat 22 Al-Hajj 47. 1 hari 1000 tahun. 22 Al-Hajj 47. Alhamdulillah syaitanir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la lima wa'ad wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Coba artinya. Surat 22 Al-Hajj ayatnya 47. Dan mereka meminta kepadamu agar disegerakan azab itu, siksa itu, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Ya, berarti Allah kan membantah kalau jenengan 1 hari di sini 24 jam atau yang itu 23 jam 56 menit itu. Terus sisanya itu untuk tahun abisan, gitu ya. 1 hari hitungannya sesuai dengan bumi berputar pada porosnya 1 kali rotasi. Itu hitungan hari. Kok bumi diam, tidak ada namanya past tense, present, ya, dan future tense. Tidak ada yang madi, al-an, goda. Tidak ada kemarin, sekarang, besok. Berarti waktu apa? Ilusi. Semuanya kan nisbi, relatif. Dan dimanapun kita berbeda. Jadi jangan maksakan diri kita paling benar. Seakan diri paling benar, ini harus gini. Gak bisa. Relatif. Sesuatu semuanya itu relatif, Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang lain, ini tadi masih membahas masalah spesifik tapi ayat. Kok cepet ya, Pak? 6 hari masak, begitu loh. Menciptakan alam semesta raya seperti bumi. Padahal menurut perkiraan kita 1 hari 24 jam. Tapi ayat membantah, bisa saja menjadi 1 hari itu 50.000 tahun, yaitu 170 kali 4.
Surat 70 garis miring 4. Surat Al-Ma'aruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Surah 70 Al-Ma'arij ayatnya 4. Naiklah para malaikat dan Jibril menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang setara 50.000 tahun. 50.000 tahun kira-kira berapa ngitungnya, Pak? Adakah orang yang bisa hidup? Nah, itu kalau misalkan sekarang 2024, kira-kira kalau ngomong kiamat dekat gimana? Satu hari sebelum nyampe, besok kiamat semakin dekat. Iya, padahal pun ada sehari untuk Allah. Ada yang mengatakan bahwa ini sudah kiamat dekat. Nah, itu ya monggo. Itu interpretasi, saya nggak menyatakan, tapi hanya menyampaikan ini ayatnya. Kan masih 2000. Ini 50.000 loh, belum ada satu hari. Nah, hal-hal seperti itu kita berpikir, ini kembali lagi 11-7. 6 masa. Allah menciptakan alam semesta raya ini 6 masa. Kemudian kembali lagi surat 11-7 kita bahas. Jadi semuanya itu relatif. Tapi di ayat wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Dan arsnya, ars itu apa Bapak Ibu? Nah, pengertian kita waktu zaman dahulu, ars itu seperti gini. Nah, karena surat 255 Udud sama wa'at itu dibayangkan atau kita bahaskan seperti kursi sama wa'at. Surat 255 seperti itu. Padahal ars itu artinya adalah bangunan. Seperti ayat lain arsnya Nabi Sulaiman. Tapi saya tidak bahas ini, kita bisa buka di situ nanti. Bahwa ars itu akhirnya di akulturasi bahasanya seperti bahasa arsitek. Ya, arsitek itu apa? Ahli bangunan tentang ya bentuk-bentuk bangunan yang bagus itu untuk membuat menghitung bagaimana bangunan bagus. Nah, ini anak saya teknik, saya sering tanya karena saya juga mau belajar. Ya, kemudian akhirnya dianggap Allah itu istirahat di hari yang ke-7 ini. Sudah membuat alam semesta raya, mencipta alam semesta selama masa. Yang hari ke-7 itu bisa dibuka kalau punya Bible. Saya menyebutkan Injil, Bible di kitab Kejadian atau Genesis 2 ayat kan 3 yang saya sampaikan begini. Ini maaf ya, menyangkut dari Bible. Ini kenapa disebut? Maka mereka menyebutkan Allah. Maka Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Allah beristirahat. Nah, sama ini beristirahat. Kata-kata Sabtu itu di Al-Quran ada istilah subata. Subata ini dari kata hadis Sabtu. Ayatnya di mana? Surat 25-47 Pak. 25-47 coba kita lihat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Artinya apa? Surat 25 Al-Furqan ayatnya 47. Dan dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan nahara itu siang untuk berusaha, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit sama angkasa yang sangat bersih, Ini air yang sangat bersih. 2547 aja ini. Wahuwal ladzi dialah Allah yang telah menjadikan. Jadi beda ya, artinya jala. Saya sering nyatakan dan rekan-rekan sudah tahu jala dan kholaqah itu beda. Jala itu menjadikan, kholaqah itu create, yang dulu tidak ada jadi ada. Kalau jala itu sudah ada, kemudian dijadikan. Seperti halnya Sam'a, Absor, wal Afidah 1678. Ya. Sudah ada wujudnya. Kita lahir ceprot sudah punya telinga, mata, dan ini ya hati. Dengan ja'ala dijadikan apa? Untuk telinga mendengar, mata untuk melihat, hati untuk berpikir, kayak gitu. Nah ini Allah menjadikan apa? Nahar, laila, malam itu kita apa? Berpakaian, karena dingin Pak. Nah, terus kemudian dengan malam itu buat nauma subata, apa? Subata, istirahat. Korelasinya ini tadi di kitab Kejadian atau Genesis 2 pasal 2 ayat ketiga nyatakan Allah memberkati hari yang ketujuh, mengkuduskannya karena pada hari itulah Allah beristirahat dari segala pekerjaan. Itu kan yang dilakukannya Allah dalam penciptaan alam semesta, alam semesta. Ini kan harusnya istirahat, tidak mungkin. Nah, wong surat Al-Baqarah 205. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul itu adalah hidup terus-menerus, al-qayyum selalu berdiri, tidak pernah tidur. Lantak sinatu wala mau, dan tidaklah sampai sedikit pun Allah itu kena sinatu wala mau, lengah dan tidur, istirahat. Ya, itu hati-hati. Makanya kalau saya tuh kalau membahasakan hari Sabtu itu agak gimana ya, sudah terlanjur. Apakah saya salah? Kalau salah semuanya loh Bapak Ibu. Kita kan menyebut hari Sabtu kan salah. Oh kafir, masuk neraka gitu. Gitu. Ya enggak. Karena sudah terjadi seperti ini, distorsi Pak. Seharusnya kita menjadinya hari yang ke-7 ada Sabtu, apa Sabtu. Jadi Arab Saudi sendiri juga kayak gitu, menurutnya Sabtu gimana? Hari istirahat. Kayaknya banyak yang hari weekend ya. Kemarin weekend. Asal hari ini kan hari Ahad nih, hari yang pertama kita sudah harus ini pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, tapi kan masih terjadi istirahat. Kita kan pasti istirahat. Ya, seperti itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang mana saya kembali lagi bahwa semuanya itu berlaku hukum relativitas. Seperti halnya gini Pak. Hewan yang paling kecil itu kan mungkin semut gitu. Nah, dalam surat
Anamel gitu ya. Kita contohkan. Kalau semut itu ke Jakarta atau ke Surabaya kira-kira jauh atau dekat? Tinggal naik apa Pak? Naiknya nunut ke sepir ya, bisa nyampe cepet ya. Nah itu kan namanya punya alat model transportasi. Kalau kita cepat sekali, apalagi pesawat ya. Bagi kita semut itu sangat besar. Nah, makanya itu namanya relatif. Itu ada istilahnya, kita baru sadar dalam sadaran ruang dan waktu. Jadi menganggap kita semut kepada kita itu seperti halnya kita seperti bumi di alam semesta raya ini. Kalau bumi juga di alam semesta raya itu perbandingannya seperti butiran debu dalam padang pasir, Pak. Jadilah itulah namanya hukum relativitas. Perbandingannya juga kalau misalkan tentang besar kecil tadi ya, jadi sadaran alam semesta raya yaitu seperti halnya saya sendiri melakukan tawaf di Ka'bah itu kan, Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen lihat kesadaran mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu umroh, pasti tawaf haji juga melakukan tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Menandakan 7 kali adalah ini. 7 itu menandakan juga sesuatu yang tidak terbatas, unlimited. Pengalaman pribadi saya selama tawaf itu selalu kami bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ketika di rukun Yamani, ini rukun Yamani ya, sampai Hajar Aswad, kita membaca surat Al-Baqarah 201. Wa minhum mayaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalau di Indonesia namanya doa sapu jagat. Ya, pinter Indonesia itu, doa sapu jagat. Dan itu terpapak di Burj Tower Zanjan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dan juga tasbih subhanallah, tahmid walhamdulillah, segala puja-pujian milau, dan bertahlil wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan bertakbir Allah yang maha luar biasa, yang maha menggenggam alam semesta raya. Kalau baca ini diturunkan saya nangis lah. Saya itu kalau khutbah itu ya sampai nangis, Pak. Ya karena apa? Kita melihat alam semesta raya ini hampir sama persis. Seperti halnya tanya sama saya, inti atom dengan mikrokosmos mana yang kecil? Ternyata masih ada yang lebih kecil, Pak. Kalau di alam sementara ini ada mikrokosmos, darroh ya bahasanya, artinya darroh. Darroh itu adalah yang sesuatu yang paling kecil sekali. Iya. Hidrogen. Apa yang namanya teori fisika kuantum yang tidak bisa dilihat lagi. Kita kalau penguasaan itu saya sering sendirian, Pak. Ada tidak ngajak istri? Itu saya sering neteskan air mata.
Lihat kebesaran Allah itu. Diri kita ini kan dari darah ini kan juga ternyata perjalanan darah kita itu kan seperti tawaf. Yang mana dimulai dari Hajar Aswad itu kalau dilihat jaraknya, maaf ya, bentuknya Hajar Aswad itu kan seperti punya kelaminnya istri kita itu, karena kita dari mata wahidah serta Al-Baqarah 213 lah. Karena nasuku mata wahidah, dulunya kita dari yang satu, Pak. Allah yang satu terciptalah semuanya dari awal empat dari satu, ya toh. Manusia banyak sekali. Nafsi wahidah, dari diri jiwa yang perempuan. Dari makanya itu mulkuro. Sering saya apa? Umur kita adalah induk kurwa itu adalah kopnya atau dulunya satu-satunya itu dulunya awalnya di situ, Pak. Dan kalau saya tuh tawaf tuh sampai nangis, Pak. Merinding gitu, Pak. Saya masuk pertama kali lihat Ka'bah itu nangis, Pak. Ya, maaf ya. Jadi kita itu harus sadar bahwa diri kita itu dari yang satu. Dari saya sering menyampaikan bahwa diri kita, roh kita itu dari percikan Allah yang sayang. Ada kita itu menurut saya, hati kita itu walaupun kecil, harusnya kita mempunyai kesadaran yang luas. Ada kita tidak bisa menahan emosi, ya marah pada istri anak gitu. Jadi surat 133 setelah kita haji itu kan berarti kita didoakan, ya Allah sudah menjadi haji mabrur. Coba kita buka surat istilah mabrur itu bagaimana? Ya kita cara refleksi dari diri kita sendirinya. Saya sering, oh ya mabrur itu dari kata birrun, baroro. Surat Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah 177. Jadi saya didoakan dan saya selalu berdoa itu kan kayak gini, Pak. Diamalkan seperti gini. Waktu haji, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruro. Ya Allah, jadilah hajiku setelah ziarah ke Masjidil Haram ini jadi hajjan mabruro. Ya. Kemudian wasakyana sakyan masyuro, dan sa'i saya jadi antara tawaf atau istilah inas sufa wal marwah surat Al-Baqarah 158 ini. Ya, nanti kita baca satu persatu. Itu kan diakhiri kita wasyakun alim. Ya Allah, jadikanlah sa'i saya antara sofa marwah kemudian tawaf saya itu jadi yang disyukurilah Allah. Wajabana dapat maghfurah. Ya Allah, dosa-dosa kami diampuni. Wa amalan sholihah makbulah. Amal saya itu moga-moga dikabulkan. Semuanya diterima, walaupun kecil atau besar. Wa tijaratan mabrurah, dan perniagaan saya itu setelah ini saya ya tidak mungkin akan jatuh tapi masih jalan, apalagi masih seterusnya jalan dengan lancar. Dan kadang itu non sewu pulang dari haji dipanggil Pak Haji itu ada 1, 2 atau ketiga niatan kita mau dipanggil haji untuk status sosial, ataukah bisa jadi adalah sebagai pengingat semakin tanda dekat pada Allah, yaitu kalau saya refleksikan diri kita pada surat Al-Baqarah 177 ini ya. Ini kan ayatnya panjang tentang istilah birrun, Pak.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lasal birrun ya, mabrur. Antuwallu wujuhakum ibal masjidi wal maghribi. Bukanlah kebaikan. Kan mabrur itu kan selalu berbuat baik. Haji mabrur. Antuwallu wujuhakum ibal masjidi wal maghribi. Menghadapkan kiblat itu pada barat dan timur. Ketika kita menghadap pada Allah, kita sholat, pelaksanaan sholat. Walakin nabi rahman amana billahi wal yawmil akhir, itu kan iman, rukun iman pada Allah, pada mereka, kepada kitab-kitabnya, pada hari akhir, pada nabi. Ditambah lagi rukun iman pada kode-kode. Ya, coba kita baca ayatnya kan panjang. Wakata mana Pak? Yaitu apa? Tingkat keimanan kita, insafat kita setelah pelaksanaan haji itu harusnya kepada apa? Memberikan sebagian harta kita dengan kecintaan, bukan atas dasar saya ingin dipuji ya, riak. Ini penyakit hati Bapak Ibu sekalian. Sudah dipanggil haji itu bisa, menurut saya bahayanya di situ. Satu sisi itu kan relatif, hati tidak bisa di ini. Yang hanya tahu Allah relatif, hukum relatif. Misalkan kayak gini, ada seorang yang kaya raya, seperti Pak Mahmud, punya harta 1 triliun. Misalkan, kira-kira ya Pak ya. Yang satu orang miskin. Miskin saya ini. 1 triliun sama-sama mau nyumbang yayasan kita ini, atau masjid, atau pondok pesantren. Jadi kebetulan itu yang diumumkan. Si A, seorang kaya raya, punya asetnya 1 triliun, menyumbang 10 juta. Dan si miskin nyumbangnya ya enggak 10 juta Pak. Kira-kira Allah bagaimana mendapatnya? Itu kan relatif. Allah penilaiannya relatif. Ya, walaupun kualitatif ya. Ada yang ngaji, misalkan seperti ini, yang satu betul-betul sampai hafal Al-Qur'annya ayat ayat seperti Pak siapa ini. Yang satu ngantuk, kadang datang ini sama-sama. Yang satu datangnya terlambat, terus kemudian tahu-tahu ngantuk, terus ternyata penting kok baru ngaji ini pakanan, kok ngarang-ngarang. Berarti kerupoknya nunggu alhamdulillah hadir. Kira-kira menurut Allah bagaimana? Itu kan relatif. Allah yang maha tahu nanti yang menilai. Tapi kita hanya melihat semuanya di alam semesta itu hukum relatif. Dan seperti ini, wa atal malah lebih dari kurban pada siapa? Kita kalau menyerahkan harta benda itu utamakan ya yang dulu Pak, yaitu orang tua, saudara, sanak kerabat, al-qurba. Tapi kalau saya kita punya harta benda nyumbang bersama jauh-jauh, tahu-tahu keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, istri sendiri terlantar Pak. Kan ada dan saya memikirkan sampai dakwah kemana-mana jauh, tahu-tahu kita naik haji, tahu-tahu anak kita terlantar. Kan surat 3:11 itu manis tatoan ilai sabila, istiqoahnya itu harusnya, nah itu dari kesehatan. Kalau tahun ini kan sudah istiqoah walaupun belum 100%. Tahu-tahu sana itu tidak bisa apa-apa Pak. Cuma misalnya maaf, kesehatan terganggu karena istiqoahnya. Yang seharusnya istiqoahnya ini harus yang ada pendampingan, misalkan seperti Bu Medi ya, itu harusnya bawa kursi roda ini nyata.
Istiqomah itu di surat 397 itu harus ini. Yang keluarga ditinggalkan harus dipikirkan. Jadi memberikan harta benda yang harusnya menginfakkan, mensedekahkan itu harusnya yang utama adalah keluarga dulu Pak, yang dipikirkan. Kemudian yang kedua anak yatim atau piatu. Kemudian wal masakin. Nah, istilah masakin itu dari kata sakana. Ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Menetap. Jadi istilah miskin itu masih agak lumayan daripada fakir Pak. Kalau fakir itu, dan saya lihat ayat yang lain ada mengatakan hidupnya itu di atas tanah di bawah matahari. Berarti tidak punya rumah Pak. Di bawah orang miskin. Orang miskin itu hanya menetap di rumah, tidak punya pekerjaan, atau kalau punya pekerjaan tidak mencukupi keluarganya. Itu miskin. Di bawah UMR atau UMP gitu ya. Miskin itu, sakinah. Ya, seperti halnya waktu COVID itu kan ditetapkan sakinah, sakana. Kalau sakinah itu menetap hatinya bersama suami istri. Mawaddah itu punya harapan, cita-cita itu pada depan, tambah mobil, punya anak, ingin punya rumah, dan itu harapan, bisnisnya langgeng, jalan langkah bulan dan sebagainya. Sakinah. Kemudian diserahkan pada Ibnu Sabil. Ya, dari sudut perjuangan seperti halnya kita kayak yayasan ini ke masjid, pada seseorang yang berjuang wasa ini dan orang-orang yang minta-minta. Tapi rikob itu artinya yang menjaga Pak. Kalau diartikan di sini artinya apa? Rikob hutang ya, yang berhutang. Kalau saya rikob itu kan seperti istilahnya rokibun atid, ada malaikat rokib yang menjaga diri kita, yaitu Allah. Ya, Allah yang menjaga diri kita, yang atidun, yang tersedia secara tulisan itu kan nanti rentetannya pada cepat perekaman kita, gitu. Saya tidak bahas itu dulu nanti. Rikob artinya yang menjaga. Rikob itu siapa? Yang penting pembantu rumah tangga, yang menjaga aset kita, rumah kita. Rikob Pak, pembantu kita, pegawai kita, itu dikasih Pak. Wa aqama sholata, mendirikan sholat, dan wa ata zakat, yaitu memberikan zakat, itu kecerdasan. Zaki itu namanya cerdas, bukan suci Pak. Zaki, azka, cerdas, bukan suci. Ada yang artikan suci. Kalau saya pribadi artikan itu cerdas. Itu apa? Memberikan kecerdasan dalam bentuk secara ilmu atau secara materi agar bisa hidup seseorang itu. Walaupun Nabi Adil yaitu orang-orang yang memegang janjinya, ketegasannya. Jikalau berjanji, ngomong A janjinya janji B, adanya nusewu, yaitu sudah tidak sesuai dengan tadi mabrur, tadi haji mabrur. Wassobirina bil ba'sa wad dharra, dan sabar dalam keadaan darurat, dalam keadaan sengsara, wad dharra, dan bahaya, wahina, dan keadaan yang kuat. Saya dan mungkin saya kadang masih curhat sama Mas Satria, dan Mas Satria kadang pernah curhat dengan saya. Keadaan kita seperti ini gimana? Oh, tidak sesuai ekspektasi saya, kayak gitu. Ini kan harus sabar, Pak. Sabar. Ya, karena perintahnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang ya tadi, kalau kita mau dianggap haji mabrur, ataupun dalam hidup kita mabrur, dapat dengan keberkahan dan kebaikan.
Karena gini Bapak Ibu sekalian, semuanya di dunia itu relatif Pak. Tapi seperti hanya orang yang berikan 1 triliun, punya aset 1 triliun, berikan misalkan cuma 1 juta atau mungkin lebih 10 juta. Dengan orang miskin ternyata mampu memberikan sama-sama Pak. Orang miskin yang dikira mata kita itu mampu naik haji atau umroh Pak. Karena perintahnya umroh itu kan atau haji itu kan wajib. Dua-dua dan sebenarnya 27 Pak. Ini perintah ya Pak. Wa atim fitnasi bil haji yakul karijalawa. 27 Pak. Coba. Ini kan ayat ini kan sering. Al-Hajj wa atim fitnasi bil haji yakul karijalawa wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Coba artinya Pak. Surat 22 Al-Hajj 27. Dan serulah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan ini berjalan kaki. Dan di sini kan ini jalan berlaki-laki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi jalan di sini dimana berjalan kaki. Jadi kan kurang ya, artinya menurut penafsir zaman dahulu itu ya. Dan maklumkanlah pada wa'adin adan adin ini adan itu ini serukanlah di telinga. Wa'adin udun itu telinga. Wa'adin fitnasi pada seluruh manusia diumumkan agar mereka mendengar apa? Untuk haji ziarah ke tanah haram, untuk membuktikan bahwa kita punya satu, ya tukar jalan. Mereka kalau zaman dahulu berjalan kaki menurut peradaban waktu itu. Kalau saya pribadi, rijal artinya laki-laki karena marfu lah berarti berlaki-laki. Kalau rijlun yang itu kurang pas. Kalau zaman dahulu oke. Karena apa? Belum ada mobil termasuk. Nggak tahu itu televisi, HP, pesawat. Apalagi nanti ada pesawat yang supersonik atau pesawat seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad Sidratul Muntaha yang lebih cepat lagi. Hal seperti itu jangan disalahkan penafsiran menurut peradaban. Makanya apa? Hukum relatif. Jangan merasa diri kita paling benar. Anakku lidah mirip. Waktu zaman dulu dengan tak kurus saking apa panas sampai jauhnya Pak. Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Yasrib itu menurut riwayat 8 hari 8 malam kurang lebih sampai 9 hari. Kita masa berapa jam Pak? Kita dari Makkah ke Madinah 6 atau 7 jam. Pakai mobil kecepatan lebih itu sampai 4 jam. Saya langsung googling map. Dan map itu GPS Pak. Itu karena pakai hukum relativitas perkembangan. Karena apa? Untuk pakai satelit itu pakai kecepatan cahaya. Hukum relativitas ini mengukur hukum kecepatan cahaya Pak. Menurut hukum relativitas kecepatan cahaya adalah sekitar 300.000 km per jam. Jadi kecepatan cahaya matahari sampai ke diri kita itu sekitar 8 menit kurang lebih. 8 menit, 25 detik kurang lebih. Hanya relatif Pak.
Ketika melihat kita matahari terus sampai ada bintang-bintang itu mungkin sekian juta tahun cahayanya baru sampai kita. Tahun cahaya yang lama, yang posisinya tidak sesuai mata kita, yang terbatas hanya Allah yang Maha tahu presisinya. Nah, semuanya dunia itu adalah relatif, jangan sok paling benar. Menurut pengertian saya, dalil itu adalah alat penghubung, yaitu seperti transportasi. Kalau nenek moyang kita dulu pakai kapal sampai berbulan-bulan, Bapak Ibu sekalian, waktu zamannya Hindia Belanda. Ada dalam perjalanannya pakai kapal itu meninggal, Pak. Belum sampai tanah air juga meninggal waktu pulangnya, Pak. Luar biasa perjalanannya. Sekarang beda. Sekarang punya uang 25 juta bisa daftar, walaupun daftar tunggunya jauh. Nah, itu harus dipikirkan sesuai dengan peradabannya. Nanti hubungannya dengan masalah 936, tapi saya kan tidak menerangkan ini. Saya menerangkan tentang umum relativitas. Penerapan penafsiran sendiri juga harus dipahami sesuai dengan peradabannya, Pak. Tidak bisa kita menganggap dunia paling benar. Min kulli fajin amik, dari segala penjuru dunia. Saya juga tanya, kalau misalkan kita bisa hidup di Mars, kiblatnya di mana? Karena hukum juga relatif. Sedangkan dengan misalkan penerbangan pesawat, waktunya bagaimana? Misalkan ke arah barat atau arah timur. Nanti setelah sampai di tanah air atau setelah ini direkalibrasi lagi waktunya. Kita di pesawat tuh waktu itu relatif, Pak. Apakah mengingat dulu ini jam berapa kira-kira, pada jamnya sudah jam sekian, ini udah masuk ada atau belum? Makanya jangan sok paling pintar, paling benar. Kalibrasi waktu di pesawat itu berubah. Kita ke Afrika itu berubah. Misalkan ke arah barat, berarti kan oyak-oyakan dengan matahari. Kalau ke arah timur, berarti kan semakin tambah harinya. Hukum relativitas itu berlaku. Nah, hal seperti ini kita memang harus memahaminya. Jadi tidak mutlak subjektif segala sesuatunya, dan memang tidak bisa jadikan acuan pasti, karena nilai relativitas itu selalu berubah-ubah karena waktu, terus cara pandang, cara berinterpretasi, berintuisi, terus peradaban, pola pikir, itu semuanya berbeda. Tidak serta-merta saya lah paling benar. Kita juga misalkan masalah hati, itu kan relatif. Ya, menyumbang itu bisa jadi kita karena kesombongan, dipanggil Pak Haji juga bisa karena jadi sombong. Yang tidak bisa saya, Pak, dulunya tidak punya pemahaman tentang agama, saya kurang pas gitu lah. Yang penting sana gitu, belum bisa baca Al-Quran kurang, atau bisa baca tapi kurang pas. Terus ada yang seharusnya tradisi mengatakan setelah naik haji selama 40 hari itu doanya kabul gitu, contoh ya, ada nggak maksudnya? Ada ya, terus isi pengajian atau terus berdoa ya, karena haji, Pak, itu baru saya tahu. Saya waktu di surat masjid itu suruh berdoa. Saya tahu kalau hanya orang yang haji selama 40 hari itu masih makbul. Nah, pengertian istilah
doa artinya mustajab. Kalau pengertian secara bahasa etimologinya nih, mustajab itu dia kata istajabah yastajibu. Ini bisa dibuka surat Al-Baqarah 186. Ini. Coba. Alhamdulillah itu surat Al-Baqarah 186 itu kiri separuh paling bawah. Nah, tentang masalah 183 itu tentang Ramadan ya. 185 tentang Ramadan puasa ya. Terus 186-nya itu bila saya nanti wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wa yu'minu bil 'alam yarsudu. Prakteknya artinya gimana Pak? Kalau ini saya nanti artinya demikian. Nanti kalau perkembangan ya. Nah, diskusi gitu, bukan ini. Saya bukan menganggap diri saya paling benar. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maksudnya Allah, maka sesungguhnya aku Allah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka untuk memenuhi perintahku dan mentaati dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Jadi istilah ini ya, nah saya artikan dulu ya. Dan ketika sa'ala itu artinya meminta. Atau di arti yang lain itu da'a yaku. Da'a itu menyeru atau berdoa. Da'a yaku, dakwah itu kan menyeru seperti saya dakwah. Kalau doa itu menyeru Allah untuk meminta, sa'ala. Ada istilah sa'ilin tadi ya, orang yang minta-minta. Tadi surat Al-Baqarah 177. Nah, wa idza sa'alaka, dan jikalau ketika hamba-hambaku ibad itu kan jamak daripada abdullah itu hamba Allah. Ibadi berarti hamba-hambaku. Tentang aku, yaitu garis miring Allah, jawabannya pada Allah, kata gantinya. Jawaban Allah, Pak, ini sesungguhnya aku Allah adalah dekat. Surat yang lain 50 garis 16 ya. Ini kan ayatnya, tapi nanti coba saya membahas tentang masalah doa ya. Sesungguhnya aku dekat. Ya, ujibu, saya sesungguhnya mengijabah, menjawab. Ujibu kalau masdarnya atau kata benarnya jawab. Su'alun itu kadang bahasa Arab juga. Sa'ala tadi, su'alun itu minta jawaban. Soal, jawab. Allah itu menjawab, pasti menjawab dakwah tadai, yaitu dakwah doa permintaan penyeru daripada orang yang menyeru. Dakwah tadai, jikalau dia menyeruku, jadi saya akan jawab. Allah pasti jawab, pasti. Misalkan Mas Satria minta doa, saya berdoa kepada Arafah yang katanya doanya mustajab, ya. Contoh, jadi istilah mustajab. Kemudian wal yastajibuni. Nah, ini kata istajabah yastajibu. Istajabah. Ada istilahnya artinya mustajab. Pengertian mustajab itu artinya diperkenankan. Perkenankan.
Jadi contohnya seperti gini, kalau ilustrasinya yang sering kita sampaikan, seperti putranya Pak Yanto sudah lulus, putranya saya sudah lulus, anak saya satu sudah lulus, lama, baik, sekarang praktis komputer ya, pakai email, apa? Berarti memperkenalkan apa? Lowongan kerjaan, saya minta kasih pekerjaan, minta kan? Memperkenalkan di mejanya, permintaan banyak yang minta. Nah kalau sudah makbul namanya dijawab, bisa jawabannya ditolak, bisa jawabannya diterima, itulah namanya doa. Jadi kita itu berdoa, kita hanya memperkenalkan Bapak Ibu sekalian, tetapi pasti dijawab oleh Allah. Bisa jadi jawaban Allah itu ya istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang seharusnya ekspektasinya kita itu kan pengennya kan ya semuanya pengen yang baik-baik Pak. Tapi kan apakah Allah selalu mengabulkan semuanya? Tinggal tergantung kita menempatkan posisi kita selayaknya sesuai dengan yang diminta Allah. Iya, dengan syaratnya tadi dengan iman, sabar. Para nabi pun juga sama seperti itu, mencapai tingkat yang luar biasa. Kita kan hanya enaknya ya, coba kita sering saya sampaikan surat Al-Baqarah 214 Pak ya. Surat Al-Baqarah 214 itu kan hasib tuh. Kita kan dan saya mau perasa diri kita itu kok kurang gitu ya. Padahal luar biasa tentang masalah Nabi ini. Hasibtum an tadkhulul jannata. Ini kan hukum kreativitas. Untuk apa? Menghisap diri kita. Apakah kamu kira masuk surga? Wala mayatik matal ladina khalaqu qablikum. Ya. Mas satu basak buat dorong buat judul hatta yaqula rasul ladina ma'hu mata nasrullah. Allah inna nasrullah qarib. Coba artinya bagaimana Pak? Surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, kesengsaraan, dan diguncang dengan cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman bersamanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini itu kan harusnya diintrospeksikan pada kita bahwa kita itu kan belum ada apa-apanya. Nabi Muhammad sampai saya itu ya merinding Pak. Jadi begitu perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah hijrah ke Madinah yang dulu namanya Yastrib itu. Gede Pak, perjalanannya gersang ya Mas ya. Tidak ada apa-apanya Pak. Cuma tangan batu-batuan Pak. Ini perjalanan 8 hari 8 malam Pak. Bersama menurut riwayat dengan Abu Bakar. Jadi kita itu mengintrospeksi, mengkaca, saya sering menghisap itu mengintrospeksi dengan kaca diri kita. Kita pantas tidak kira-kira masuk surga. Ini ayatnya. 2
214. Kalau yang surat Al-Imran 3142 ya. 3142. Coba kita lihat 3142. Ini kan sama. 3142. Coba. Saya sering menyampaikan ini. Saya itu selalu mengkaca diri kita sendiri. Apakah pantas saya masuk surga? Seperti halnya orang-orang terdahulu, para nabi-nabi yang mengikuti para nabi. Hasibtum anta jannata wala maya'lamillah naja'atu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu nyangka akan masuk surga? Sedangkan Allah belum mengetahui orang yang berjuang dari kamu, mengetahui orang-orang yang sabar. Ini memang betul-betul sabar, Pak. Mungkin saya berdoa, pengennya anak saya seperti ini, pengennya saya punya ini, saya punya perusahaan seperti ini. Sebenarnya gini, ekspektasinya kita kan banyak, Pak ya. Anak kita jadi orang yang sukses, saya berkeluarga jadi yang sukses, anak saya semuanya besar-besar, pinter-pinter dalam semuanya. Kita ekspektasinya tentunya kok tidak sama. Dan inilah yang sabar. Kita banyak orang yang tidak sabar, pengennya instan. Karena memang sifat manusia ajulah, di dalam Al-Quran ada ajulah, itu adalah sifat cepat-cepat instan kayak gitu, Pak. Tidak tahu prosesnya. Nabi itu kan prosesnya luar biasa. Sampai Nabi dan para pengikutnya di surat 2 dan 14 itu mata nasrullah. Sampai kapan ini pertolongan Allah? Jawaban Allah nasrullah qarib. Jawaban Allah, pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita itu harus lapang dada. Ya walaupun hati kita kecil, tapi kita harus mencapai kepada kesadaran yang luar biasa pada Allah, agar Allah juga memberikan kasih sayang pada kita. Harus lapang. Al-Insyirah, surat Al-Insyirah. Saya sering baca surat dalam surat itu Allah nasyrah lakasodro. Al-Surat Al-Insyirah kan bicara tentang masalah hati. Diuji coba, misalkan seperti anak saya uji coba dengan masalah skripsi, sabar, lapang dada, Pak. Karena apa? Ya kadang ekspektasinya tidak sesuai ternyata. Memang kesabaran diuji, dan ini memang benar. Apakah kamu akan masuk surga? Dan Allah akan menemukan orang yang berjuang. Saya itu kadang perjuangan seperti Pak Yanto cerita sampai berdarah-darah ya Pak. Memang perjuangan itu bisa dengan tetesan darah dan keringat dan jujuran air mata, Pak. Tidak akan mungkin. Para nabi juga sama, Pak. Jadi kan kalau misalkan Nabi Muhammad itu hijrah itu diusir, Pak. Betul dosa Pak, dan para pengikutnya, para muhajirin. Kalau kita itu tidak kuat, Pak. Nangis, Pak. Bisa juga pisah antara anak dan istri, suami dan istri. Meninggalkan kayak gitu kan luar biasa, Pak. Pisah antara anak sama istri karena masuk Islam, Pak. Yang satu kafir, ikuti kafir Quraisy. Berarti saya sama anak saya tidak sangat ibadah, pisah, nangis, Pak. Para nabi juga sama, meninggalkan pamannya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nangis, Pak, yang mendidik Nabi Muhammad. Gergel, Pak, betul. Kalau kita seperti itu tuh tak biasa. Perjuangannya tidak bisa dihitung dengan ini. Relatif. Pisah sama anak yang didik kita, tahu-tahu pisah, murtad ya Pak. Misalkan seperti itu. Kita harus hijrah. Saya masuk Islam dan anak saya tetap berbudi. Itu bisa, itu Pak. Luar biasa, perasaan tidak bisa diukur. Kalau di empati dengan hati itu perjuangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu luar biasa, Pak. Diusir dari negaranya Makkah, hijrah untuk mendapatkan pertolongan, makanya
namanya yang di Yastrib itu atau di Madinah itu kaum Ansor. Kaum Ansor yang menolong. Jadi memang betul ini mana orang yang sabar, tabah dengan cucuran air mata, cucuran darah, ya, dan keringat, harus sabar. Memang betul-betul harus sabar. Padahal diwajibkan untuk apa? Para nabi semuanya itu untuk apa? Memerangi kaum kafir. Ya, itu kan sejarah itu. Ketika ayat kita surat Al-Baqarah 215. Tadi kan 214, loncat ke 215. Coba. Maaf, 214 kan 200. Nah, kalau yang 215-nya itu kan paling kanan sebelah bawah ya. Yas'alu maka adil apa? Ma'adal dan lalu ada yang pikir. Kul ma'afat min khairin falil walidain. Surat 2 214 tentang masalah infak. Tapi kan kita di surat Al-Baqarah 177 juga tentang masalah memberikan harta kita atas kecintaan pada Allah. Tapi juga dari kurba. Berarti kan yang pertama, yas'alunaka ma'adha yawmin qul ma'afat min khairin falil walidain. Betul tak Pak? Itu jangan jauh-jauh kasih orang tua dulu, anak dulu, dari kurba anak kerabat. Itu dikuatkan Pak. Wal yatama, ya, wal masakin. Itu kan hampir sama dengan surat Al-Baqarah 177. Nah, yang 216 kutiba alaikumul qital. Wajib Pak, perang diwajibkan Pak, kita itu qital Pak. Tetapi Nabi Muhammad mencontohkan itu bukan perangnya invasi, tapi defensif. Kenapa Nabi Muhammad perang? Karena untuk membebaskan Makkah dari Ka'bah itu dari syirik. Karena akhirnya justru kiblatnya ada masih kiblatnya ya Pak. Karena di Makkah itu masih banyak sejarahnya itu berhala-berhala. Sampai ada terus sejarah itu mengatakan ada trinitas, ya, atau ada trinitas kalau di awal istilah Lata, Uzza dan Manat. Kemudian masih Islam Manat itu dianggap 3 dari 3, 1 dari 3 atau 3 dari 1. Itu kan ayatnya banyak. Terus dan semuanya itu harus dibersihkan. Mau tidak mau harus membebaskan Fathu Makkah, membebaskan Fathu Makkah, pembebasan pembukaan Makkah dari berhala-berhala. Ini kan kutiba alaikumul qital. Padahal itu kamu benci Pak, tidak suka itu. Berarti kan ini relatif, hukum relatif. Jenengan dikasih rezeki kok tidak sesuai ya harus sabar Pak. Iya. Jadi seperti halnya seperti ini hukum relatif. Seperti Mas Petria, jenengan Pak Santo, Mas Aji punya rezeki masing-masing. Itu kan relatif ya. Bisa saja ini baik bagi Allah, tapi bagi saya kok kurang. Makanya kita harus sabar bahwa berlaku puasa atau saya sebenarnya disuruh perang. Padahal itu berat Pak, berat. Tapi ini
sangat baik untuk kamu. Walaupun kamu meninggal, ya itu adalah hukum sebab akibat hingga akhirnya kamu jadi istilahnya mati syahid kalau ceritanya. Waan saat itu bisa kamu mencintai dunia ini ternyata itu belum. Itu bahkan itu adalah suatu yang jahat atau syarrun lakum. Wallahu ya'lamu antum Allah yang maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui sesuatu yang benar. Kita minta doa ternyata tidak dikabulkan, itu mungkin saatnya kita belum sesuai apa yang diharapkan oleh Allah. Tapi pasti Allah akan menjawab. Semuanya relatif. Ya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya sama maaf kalau ada diskusi nanti di waktu yang lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.